Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anissa, MPM 20110046, kelas TIP 2001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen proses. Dalam manajemen proses, ada beberapa yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu ada konsep proses, yang kedua itu ada penjadwalan, yang ketiga operasi, dan yang keempat itu kerjasama dan komunikasi, dan yang kelima itu treat. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu konsep proses. Di dalam konsep proses ada yang dinamai definisi proses. Nah, definisi proses ini memiliki arti program atau job atau teks yang sedang dieksekusi. Dalam konsep proses memiliki gambaran seperti berikut ini. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari gambar sebelumnya. Yang pertama itu ada new. New itu adalah proses sedang dibuat. Dan yang kedua itu ada running. Running itu proses sedang dieksekusi. Dan yang ketiga itu ada waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Dan yang keempat itu ada ready, proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Dan yang kelima itu ada terminated, yaitu proses setelah selesai dieksekusi. Lanjut kita ke penjelasan yang berikutnya, yaitu penjelasan yang kedua, ada penjadwalan. Nah, di dalam penjadwalan ini ada antrian penjadwalan. Langsung saja yang pertama itu ada job queue, adalah semua proses yang masuk pada sistem akan diletakkan dalam job queue. Dan yang kedua itu ada ready queue, yaitu queue suatu list proses yang akan di memori utama, yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi. Dan yang ketiga itu ada device queue, yaitu queue treat, deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O tertentu. Dan ada juga long term. Long term itu adalah menyeleksi proses-proses mana yang harus masuk atau dibawa ke ready queue. Dan yang terakhir itu ada short term, adalah memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasi CPU ke salah satu proses tersebut. Langsung saja ke penjelasan berikutnya, yang ketiga, yaitu operasi. Di dalam operasi ini ada pembuatan proses. Nah, yang pertama itu memberikan identitas pada proses yang dibuat, dan yang kedua itu menyisipkan proses pada list proses, dan yang ketiga itu menentukan prioritas awal pada proses, dan yang keempat itu membuat PCB, dan yang kelima itu mengalokasikan resource awal bagi proses. Berikut adalah penghentian proses. Penghentian proses itu ada yang pertama itu jika proses sudah menyelesaikan pernyataan akhir, dan yang kedua itu SO akan menghapus proses dengan menggunakan sistem call exit, dan yang ketiga itu proses mengembalikan data output melalui sistem call wait, dan yang kelima itu list proses dihapus kemudian PBCB dihapus. Berikut ini adalah penjelasan yang keempat, yang dimana ada kerjasama dan komunikasi. Keuntungan proses saling kerjasama itu ada terjadinya pembagian informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, proses dapat dibagi dalam modul-modul, memberikan kenyamanan pada programmer. Dan ada juga komunikasi antara proses, yaitu komunikasi langsung, send atau pesan, tutup kurung, tanda petik, titik koma, mengirim pesan ke proses P, dan ada receive, buka kurung, Q, koma, pesan, tutup kurung, titik 2, menerima pesan dari proses Q. Ada juga komunikasi tak langsung, menggunakan mybox atau port, atau penempatan pesan, yang dimana send, buka kurung, A, koma, pesan, tutup kurung, titik koma, mengirimkan pesan ke mailbox A. Dan ada juga receive, buka kurung A, pesan, tutup kurung,
petik koma menerima pesan ke mailbox A. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang terakhir. Yang kelima adalah thread. Thread ini adalah proses suatu unit dasar dari CPU utilization yang berisi program counter, kumpulan register, dan ruang stack disebut dengan thread atau liquid process atau LWP. Berikut penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.